Indralaya yang beranggotakan saya Rahman Putasari, saya Rizka Wahyuni, saya Nabila Maharani. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sequencing. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mengkaji implikasi sequencing dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek 1 mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai sequencing, 2 menjelaskan mengenai sequencing, 3 perekaman video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi hingga penutup, 4 pengeditan video hingga selesai. Alat yang digunakan laptop dan handphone. Ringkasan materi. Sequencing adalah suatu metode untuk membaca urutan basa-basa nukleotida dari suatu gen. Sequencing menghasilkan penggambaran linear simbolik yang disebut sequence, yang meringkas sebagian besar struktur tingkat atom atas molekul yang di-sequencing. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Sequencing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sequence-nya dengan sequence DNA lain yang sudah diketahui. Analisis homologi dipakai di bidang genetika bagi gen yang memiliki kemiripan urutan atau sequence basa DNA. Gen-gen yang homolog memiliki banyak sequence basa yang mirip, yang bila diekspresikan dapat menghasilkan protein yang serupa dalam struktur dan fungsinya. Penjelasan materi. 1. Bagaimana cara pembacaan DNA hasil sequencing dan cara menentukan analisis homologi. A. Pembacaan DNA hasil sequencing. Teknik yang paling banyak digunakan untuk identifikasi adalah sequencing DNA. Terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan untuk sequencing DNA. Salah satunya adalah primer. Primer berfungsi sebagai pembatas sequence DNA target yang akan diamplifikasi. B. Penentuan analisis homologi. Salah satu cara untuk menganalisa DNA adalah dengan menggunakan BLAST atau Basic Local Agglutinin Search Tool. Ada 5 program utama dari BLAST, yaitu A. Nucleotide BLAST atau BLAST. Membandingkan suatu sequence nukleotida meragukan query sequence yang kita miliki dengan database sequence nukleotida. B. Protein BLAST atau BLAST. Membandingkan suatu sequence asam amino yang kita miliki dengan database sequence protein. C. BLAST-X. Membandingkan produk translasi konsep B fragmen sebuah sequence nukleotida atau translate nucleotide yang kita miliki dengan database sequence protein. D. T-BLASTen. Membandingkan suatu sequence protein yang kita miliki dengan database sequence nukleotida yang secara dinamis ditranslasi pada semua pembacaan 6 frame. T-BLAST-X. Membandingkan suatu translasi 6 frame dari nukleotida. 2. Bagaimana teknik melakukan sequencing? 1. Metode Maxam-Gilbert. Yang pertama dikenal adalah metode kimia yang dikembangkan oleh A.M. Maxam dan W. Gilbert pada tahun 1977. Pada metode ini, fragmen-fragmen DNA yang akan di-sequence harus dilabeli pada salah satu ujungnya. Biasanya menggunakan fosfat radioaktif atau suatu nukleotida pada ujung 3 aksen. Metode Maxam-Gilbert dapat diterapkan baik untuk DNA untai ganda maupun DNA untai tunggal dan melibatkan pemotongan basa spesifik yang dilakukan dalam 2 tahap. Molekul DNA terlebih dahulu dipotong-potong secara parsial menggunakan piperidin. Pengaturan masa inkubasi atau konsentrasi piperidin akan menghasilkan fragmen-fragmen DNA yang bermacam-macam ukurannya. Selanjutnya, basa dimodifikasi menggunakan bahan-bahan kimia tertentu. 2. Metode Sanger. Metode sequencing Maxam-Gilbert sudah jarang digunakan karena adanya metode lain yang jauh lebih praktis, yaitu metode dideoksi yang dikembangkan oleh A. Sanger dan kawan-kawan pada tahun 1977. Metode Sanger pada dasarnya memanfaatkan 2 sifat salah satu subunit enzim DNA polimerase yang disebut fragmen Kleinow.
Kedua, sifat tersebut adalah kemampuannya untuk menyintesis DNA dengan adanya DNTP dan ketidakmampuannya untuk membedakan DNTP dengan DDNTP. Jika molekul DNTP hanya kehilangan gugus hidroksil atau OH pada atom C nomor 2 gula pentosa, molekul DDNTP atau dideoksinukleotida juga mengalami kehilangan gugus OH pada atom C nomor 3 sehingga tidak dapat membentuk ikatan fosfodiester. 3. Metode sequencing DNA otomatis. Kemajuan besar dalam menentukan informasi urutan DNA terjadi dengan diperkenalkannya mesin pengurutan DNA otomatis. Sequencer otomatis digunakan untuk memisahkan produk reaksi pengurutan, mendeteksi dan mengumpulkan melalui komputer data dari reaksi dan menganalisis urutan basa secara otomatis menyimpulkan urutan basa dari fragmen DNA. Sequencer otomatis mendeteksi produk ekstensi yang mengandung tag fluorescent, memungkinkan peneliti menghilangkan radioaktivitas dari proses pengurutan DNA. Panjang urutan yang dapat dibaca menggunakan sequencer otomatis tergantung pada berbagai parameter, tetapi biasanya berkisar antara 500 dan 1000 basa. 4. Metode sequencing genom. Strategi ini dibagi menjadi 2 kelas besar, acak atau terarah. Pilihan strategi dipengaruhi oleh ukuran fragmen yang akan diurutkan. Secara acak, sequencing DNA, fragmen DNA besar biasanya 1 lebih besar dari 20.000 pasang basa, dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil, yang dimasukkan ke dalam vektor cloning. Diasumsikan bahwa jumlah informasi yang terkandung dalam klon yang lebih kecil ini setara dengan terkandung dalam fragmen DNA asli. 3. Teknik melakukan analisis homologi tingkat DNA dan protein pada gen bank. Halo semua, pada kesempatan kali ini aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana analisis homologi. Pertama itu kalian login terlebih dahulu link yang telah disediakan yaitu www.ncbi.lmn.nih.gov. Lalu pilih menu BLAST. Setelah diklik tadi muncul tampilan seperti ini dan lalu kalian pilih protein BLAST. Nah, selanjutnya kalian bisa mengetik nih, bisa nge-enter query sequence-nya di sini. Dan kalau sudah diisi semua, klik BLAST untuk memulai proses searching. Dapat kita simpulkan dari penjelasan kali ini yaitu sequencing adalah suatu metode untuk membaca urutan basa-basa nukleotida dari suatu gen. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Homologi di bidang genetika bagi gen yang memiliki kemiripan urutan atau sequence basa DNA. 2. Analisis homologi dapat menyediakan informasi fungsi dari suatu keseluruhan gen atau segmen di dalamnya. Suatu pencarian homologi dapat dilakukan dengan suatu urutan DNA, tetapi pada umumnya suatu urutan gen bersifat sementara dan diubah menjadi suatu urutan asam amino sebelum pencarian itu dilaksanakan. 3. Terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan untuk sequencing DNA. Salah satunya adalah primer. Primer berfungsi sebagai pembatas sequence DNA target yang akan diamplifikasi. Primer yang biasa digunakan dalam proses sequencing adalah primer eksternal, namun hanya dapat membaca kurang lebih 600 BP. Secara teori, panjang sequence yang dapat dibaca atau satu kali proses sequencing berkisar antara 1000 hingga 1500 BP. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam sequencing DNA adalah metode Sanger. Salah satu cara untuk menganalisa DNA adalah dengan menggunakan BLAST atau Basic Local Alignment Search Tools. BLAST merupakan suatu program untuk pencarian kemiripan sequence atau sequence similarity dan merupakan alat dalam identifikasi gen dan karakter genetik. BLAST dapat melakukan pencarian sequence melalui perbandingan dengan database DNA dalam waktu singkat atau kurang dari 15 detik. 4. Penentuan urutan atau sequencing. Basa DNA pada prinsipnya melibatkan produksi seperangkat molekul fragmen DNA yang berbeda-beda ukurannya, tetapi salah satu ujungnya selalu sama. Terdapat 2 macam dalam teknik melakukan sequencing DNA, yakni metode Melsham-Gilbert dan metode Sanger
Analisis homologi tingkat DNA dan protein pada GenBank dapat dilakukan dengan menggunakan software BLAST. Itulah video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum